Cara mengatasi kemalasan. Sebut saja kemalasan, ketidakmampuan, atau apapun yang Anda suka, tetapi gagasan untuk tidak melakukan apa-apa saat hal-hal perlu dilakukan sering dianggap sebagai tanda kelemahan atau kelalaian. Terkadang kemalasan terjadi saat Anda tidak ingin menghadapi sesuatu, seperti tugas yang membosankan atau konfrontasi yang sulit dengan seseorang. Di lain waktu, itu mungkin karena Anda merasa kewalahan dan menganggap tugas itu membutuhkan seluruh tim, bukan hanya Anda. Dan kemudian ada saat-saat di mana Anda benar-benar tidak bisa diganggu. Bagaimanapun, itu bukan sifat yang diinginkan. Hal yang harus Anda ketahui. Bersihkan dan atur ruang Anda. Memiliki kekacauan di sekitar Anda dapat berdampak negatif pada kemampuan Anda untuk termotivasi. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda bisa menghentikan kebiasaan malas ini. Pembicaraan diri sendiri yang negatif hanya menahan Anda, jadi pantau pikiran Anda dan berikan putaran positif padanya. Pecah tujuan besar menjadi tujuan yang lebih kecil dan lebih dapat dicapai. Mencapai tujuan, bahkan yang kecil, akan memotivasi Anda untuk terus maju. Luruskan pikiran Anda. Cari tahu masalah sebenarnya. Setiap kali Anda mulai malas, mundurlah dan lakukan sedikit penilaian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemalasan umumnya merupakan gejala dan bukan masalah itu sendiri. Apa penyebab kurangnya motivasi Anda? Apakah Anda lelah, kewalahan, takut, sakit hati, atau sekadar tidak bersemangat dan mandek? Kemungkinan besar, masalah yang melekat lebih kecil dari yang Anda pikirkan, dan Anda dapat melewatinya dengan lebih mudah dari yang Anda sadari. Apapun yang menahan Anda, lakukan yang terbaik untuk menggalinya. Dalam kebanyakan kasus, itu akan menjadi satu masalah atau detail khusus. Menemukan penyebabnya adalah satu-satunya cara Anda benar-benar dapat mengatasinya. Tangani seperti yang Anda inginkan. Setelah Anda mengatasinya, Anda dapat menanganinya secara efektif. Fokus pada masalah yang sebenarnya. Sekarang setelah Anda memikirkan penyebab kemalasan Anda, mulailah berfokus pada hal itu. Mungkin sulit untuk menghentikan kebiasaan lama, tetapi carilah langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil agar Anda terbiasa menjadi produktif. Ini mungkin bukan perbaikan cepat yang Anda cari, tetapi akan permanen. Terorganisir. Memiliki kekacauan di sekitar kita, bahkan ketika itu hanya visual, bisa sangat menurunkan kemampuan motivasi kita. Apapun yang dapat dilakukan untuk suatu organisasi, aturlah. Baik itu meja Anda, mobil Anda, seluruh rumah Anda, atau rutinitas Anda, bersihkan. Ada banyak hal yang terjadi di alam bawah sadar kita yang tidak kita perhitungkan. Apakah itu palet warna yang tidak menyenangkan atau jumlah cahaya yang tidak mencukupi atau kurangnya keseimbangan dalam beberapa hal, di suatu tempat yang kita ketahui tentangnya. Singkirkan pencegah kecil tapi kuat itu dengan mengatur diri. Latih perilaku. Terkadang perilaku menyebabkan pikiran dan terkadang pikiran menyebabkan perilaku. Tutupi pangkalan Anda dan singkirkan dialog batin yang negatif. Berpikir, ya Tuhan, aku sangat malas. Tidak berharga, tidak akan membawamu kemana-mana. Jadi hentikan, hanya Anda yang memiliki kendali atas pita tikar yang terjadi di belakang mata Anda. Setiap kali Anda mendapati diri Anda tidak tampil secara normal, ubahlah menjadi positif. Itu tadi pagi yang lambat, tapi sekarang saatnya untuk mengisi bahan bakar. Sekarang sudah siang, aku bekerja keras. Anda akan terkejut bahwa lonjakan kepositifan mental sebenarnya dapat mengubah pandangan Anda. Latih kesadaran. Begitu banyak dari kita tidak meluangkan waktu untuk berhenti dan mencium bunga mawar. Kami menyantap makanan enak hanya untuk mendapatkan makanan penutup, hanya untuk mendapatkan anggur, hanya untuk tidur dengan perut yang terlalu kenyang. Kami selalu memikirkan hal hebat berikutnya alih-alih hidup di momen indah saat ini. Ketika kita mulai hidup di saat ini, kita ingin memanfaatkannya.
Pikirkan manfaatnya. Baiklah, jadi kami membuat Anda fokus pada saat ini. Sekarang mari kita fokus pada hadiah yang lebih baik. Apa yang akan terjadi jika Anda memanfaatkan saat ini? Apa yang akan terjadi jika alih-alih menghabiskan pagi hari di tempat tidur, Anda bangun dan melakukan yoga, menyelesaikan pekerjaan, atau memasak sarapan yang enak? Apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya hampir setiap hari selama 6 bulan ke depan? Itu akan luar biasa. Itulah yang terjadi. Biarkan ide-ide positif ini mengambil alih alur pemikiran Anda. Dan pastikan untuk menyadari bahwa begitu Anda memulai dan mengembangkan kebiasaan itu, semuanya akan menjadi lebih mudah. Bersiaplah. Melompat dari tempat tidur. Anda akan berpikir berbaring di sana dan menikmati kehangatan selimut akan membuat Anda lebih berenergi nantinya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami sebenarnya lebih lelah sepanjang hari. Sebaliknya, melompatlah dari tempat tidur dan mulailah rutinitas pagi yang konsisten. Pikiran Anda akan mengikuti isyarat yang diberikan tubuh Anda. Jika Anda melompat dari tempat tidur, Anda harus siap dan bersemangat untuk pergi. Tetapkan beberapa tujuan yang dapat dicapai. Dengan menetapkan sendiri beberapa tujuan yang layak namun dapat dicapai, Anda memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Pilih tujuan yang benar-benar menginspirasi Anda dan yang memaksimalkan bakat dan keterampilan Anda. Buat daftar tugas, baik hal besar maupun kecil, dan prioritaskan masing-masing dalam hal waktu yang dibutuhkan dan penting bagi Anda secara pribadi. Buat daftar keinginan, tujuan, dan motivasi yang ingin Anda tuju. Saat Anda menguasainya, periksa. Mempertahankan tujuan di depan dalam pikiran Anda membutuhkan benar-benar fokus pada mereka dan daftar dapat membuat Anda tetap bersemangat melalui kemudahan pemeriksaannya. Tempatkan salinan lembar tujuan atau rutinitas Anda di mana saja. Secara teratur meninjau kembali pentingnya dan nilai masalah atau tujuan. Setelah Anda menetapkan tujuan atau menghadapi masalah yang perlu ditangani, itu tidak secara ajaib mengarahkan Anda tanpa usaha atas nama Anda. Bagian dari kesuksesan di balik memiliki tujuan atau menemukan solusi bergantung pada mengingatkan diri sendiri mengapa itu penting. Jika Anda kehilangan tujuan atau solusi, mudah untuk terjebak dalam gangguan dan jalan buntu yang membuatnya tampak terlalu sulit untuk dilanjutkan, memungkinkan kemalasan untuk masuk. Penilaian ulang secara teratur baik pentingnya dan nilai masalah atau tujuan akan membantu Anda tetap fokus dan segar. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukan sesuatu. Tindakan mengubah segalanya. Suatu saat Anda pasif dan beku, selanjutnya Anda menggali dan mengubah banyak hal hanya karena Anda pindah, memutuskan sesuatu, atau keluar. Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi sebelumnya. Anda selalu dalam posisi untuk menemukan kembali diri Anda dan membuat perubahan terjadi. Anda hanya harus memikirkannya dan mempercayainya. Latihan. Manfaat olahraga memang tidak terhitung banyaknya, tetapi salah satu yang utama adalah merasa lebih berenergi. Ini membuat darah Anda mengalir, metabolisme Anda meningkat, dan tubuh Anda dalam keadaan berenergi yang berlangsung hampir sepanjang hari. Jika pergi di pagi hari merupakan masalah bagi Anda, berolahragalah selama 15 menit saja. Anda akan merasa lebih hidup sepanjang sore hari. Mengambil tindakan. Mengambil tindakan awal. Semuanya dimulai di suatu tempat, bahkan jika itu menarik staples dari selembar kertas, Anda harus melanjutkan dengan membaca atau menyeka kabut dari kaca depan sehingga Anda dapat mengendarai mobil keluar dari jalan masuk Anda. Mengatasi kelembaman awal yang wajar bagi kebanyakan manusia yang dihadapkan pada situasi atau tugas sulit akan segera meringankan rasa sakit karena menghindarinya. Ini juga akan menyoroti bagaimana terus menanganinya lebih jauh.
Memakan gajah satu suapan pada satu waktu akan menciptakan momentum dan Anda akan mengumpulkan kepercayaan diri untuk tetap termotivasi dan menemukan hal-hal yang tidak terlalu mengintimidasi. Gunakan waktumu. Sangat penting untuk memecah pekerjaan Anda menjadi langkah-langkah kecil. Hal-hal yang lebih kecil, semakin mudah diakses dan tampaknya semakin bisa dilakukan. Saat Anda secara aktif mencari cara untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan yang melibatkan rasa kendali dan mengambil pendekatan yang santai, Anda akan merasa mampu daripada terancam. Seringkali kemalasan adalah tentang perasaan kewalahan oleh segala sesuatu dan menyerah karena rintangan mental di hadapan Anda tampak terlalu besar. Jawabannya adalah percaya pada kekuatan kecil. Beri diri Anda pembicaraan semangat. Anda adalah pelatih Anda sendiri, sumber inspirasi Anda sendiri. Anda dapat mempersiapkan diri untuk bertindak dengan mengatakan kepada diri sendiri hal-hal yang menginspirasi dan menegaskan tindakan Anda. Katakan pada diri Anda hal-hal seperti, saya ingin melakukan ini, saya melakukan ini sekarang, dan saya bisa istirahat ketika ini selesai dan istirahat itu akan lebih pantas untuk menyelesaikan tugas ini. Ucapkan hal-hal ini dengan lantang jika perlu. Anda akan merasa termotivasi dengan menyuarakan tindakan Anda. Mintalah pertolongan jika kamu membutuhkannya. Banyak orang membawa ketakutan yang tidak beralasan bahwa meminta bantuan orang lain itu salah. Apakah ini berkembang sebagai akibat dari pertemuan sebelumnya yang tidak baik, pengalaman pendidikan yang menyesakkan, atau tempat kerja yang sangat kompetitif? Itu adalah sikap yang tidak sehat terhadap kehidupan. Kita adalah makhluk sosial dan bagian dari keberadaan kita adalah tentang berbagi dan membantu satu sama lain. Beralih dari aku menjadi kita, memerlukan sedikit latihan. Tetapi itu adalah bagian penting dari tumbuh dan berhenti berjuang sendirian. Jadilah nyata dengan diri Anda sendiri. Jauhi sofa sampai Anda siap untuk istirahat. Bahkan ketika Anda duduk, tetapkan waktu kapan Anda akan kembali ke tugas Anda atau aktivitas lain seperti membaca buku pelajaran, mencuci pakaian atau menulis surat untuk teman. Disiplin diri melibatkan melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kapan Anda harus melakukannya, apakah Anda suka atau tidak. Tidak peduli seberapa awal pelatihan Anda dimulai, ini tetap merupakan pelajaran yang paling sulit untuk dikuasai. Raih keseimbangan yang sehat antara bersikap lunak dan ketat dengan diri sendiri dan memprioritaskan bisnis daripada kesenangan. Pujilah diri Anda sendiri di setiap langkahnya. Sebelum Anda menelan kemungkinan arogansi ini, ingatlah bahwa ini bukan kesombongan, ini tentang mempertahankan motivasi Anda. Setiap kali Anda menyelesaikan satu langkah, satu tujuan kecil, sebuah rambu di sepanjang jalan, temukan cara untuk menghibur diri sendiri. Menyelesaikan tugas atau usaha akan terasa sangat menyenangkan setiap saat. Tetap termotivasi. Belajarlah untuk menghargai diri sendiri untuk hal-hal kecil. Hadiah sesekali akan mempermanis tugas dan membantu Anda tetap di jalur. Jika Anda berhasil melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan sehari sebelumnya atau yang benar-benar Anda takuti, Anda berhak mendapatkan hadiah yang bagus. Dengan menghadiahi diri sendiri setelah menyelesaikan tonggak kecil menuju tonggak besar, Anda membangun penguatan otomatis bahwa Anda melakukan hal yang benar. Pertahankan sebagian besar hadiah tetap sederhana namun efektif, seperti istirahat panjang, menonton film, menghabiskan makanan ringan yang syarat kalori, sesekali, atau hal serupa. Tinggalkan hadiah yang sangat besar untuk pencapaian atau titik akhir secara keseluruhan. Dengan menggunakan self-reward, Anda akan melatih pikiran Anda untuk secara aktif mencari pekerjaan sebelum mendapatkan reward. Tuliskan tujuan Anda setiap minggu. Daftar tujuan mingguan akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi. Saat Anda pergi, tidak dapat dihindari bahwa tujuan Anda akan berubah. Anda juga akan menentukan cara yang paling efektif untuk mencapainya. Saat mereka berubah, begitu juga daftar Anda.
Sadarilah bahwa hidup adalah tentang memperdagangkan biaya dan manfaat. Untuk menikmati keuntungan apapun, biasanya ada biaya yang harus ditanggung. Biaya rasa sakit penderitaan biasanya bersifat emosional, seringkali fisik dan terkadang psikis. Seringkali rasa sakit itu melibatkan perasaan ditinggalkan atau pergi tanpa sementara yang lain tampaknya tidak menghadapi tantangan yang sama. Biasanya mereka memiliki tantangan sendiri yang tidak Anda lihat. Dan rasa sakit itu bisa menyebabkan Anda menghindar, mengalihkan perhatian dan mencari aman di zona nyaman. Untuk melewati zona nyaman Anda harus menghadapi rasa sakit sebelum Anda dapat mencapai kemungkinan. Ketahuilah bahwa pekerjaan itu sepadan. Sebagian besar ahli, profesional, dan jenius akan dengan mudah mengakui bahwa sebagian besar pencapaian mereka adalah 99% keringat dan 1% bakat. Bakat yang tidak disiplin membuat sedikit orang dimanapun, keunggulan dalam bidang akademik, otonomi keuangan, olahraga, seni pertunjukan, dan hubungan menuntut perhatian yang mantap dan konsisten serta pekerjaan yang membebani bahkan yang terbaik dari kita secara emosional dan fisik. Keinginan Anda untuk bertahan hidup dan berkembang perlu diterjemahkan menjadi keinginan Anda untuk bekerja dan menderita ketika melakukannya diperlukan dan bermanfaat. Rapikan jadwal Anda. Memiliki terlalu banyak aktivitas atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan Anda menghindari hal-hal yang perlu Anda lakukan. Cobalah untuk merapikan jadwal Anda dengan mendelegasikan tugas-tugas penting dan menghapus tugas-tugas yang tidak perlu. Matikan gangguan, dan fokus pada tujuan Anda. Tetap dalam jalur. Akan ada saat-saat ketika itu menjadi lebih sulit dan pasca hadiah Anda terkadang merasa agak datar untuk kembali ke tugas yang ada. Pada saat-saat seperti itu, Anda perlu memanfaatkan cadangan batin untuk mengingatkan diri sendiri tentang tujuan atau solusi yang dicari agar tetap fokus. Maksimalkan perasaan bahwa Anda sedang dalam proses. Ketika Anda berada dalam kondisi itu, sering disebut kondisi aliran. Gunakan itu untuk melompat ke tugas atau tujuan lain segera setelah Anda selesai memberi penghargaan kepada diri sendiri. Jangan menyerah. Menemukan motivasi Anda adalah satu hal, tapi itu sesuatu yang lain untuk mempertahankannya ketika keadaan menjadi sulit, terutama dalam menghadapi masalah yang tidak terduga. Sadarilah bahwa interupsi terjadi, seringkali tanpa alasan, dan hal itu akan mengganggu upaya Anda. Daripada membiarkan kemunduran menurunkan motivasi Anda, lihatlah apa adanya dan tolak untuk diratakan olehnya. Anda tidak sendirian dan tetap fokus untuk mengatasi tantangan adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi dan bangkit kembali. Ingatkan diri Anda betapa Anda ingin mencapai tujuan atau tugas Anda. Cari bantuan jika diperlukan, catat apa yang telah Anda capai dan kemudian menolak untuk menyerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Info Pengetahuan.